Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Merusak lingkungan, mahasiswa di Sorong desak Presiden tutup tambang nikel di Raja Ampat. Dua jenazah korban penembakan KKB di Wamena dipulangkan ke Jawa Barat. Sedang makan di warung, seorang mahasiswi di Merauke dianiaya mantan pacar. Sekelompok warga dan mahasiswa yang menunggu kedatangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di pintu kedatangan Bandara Domine Edward Osok kecewa karena Menteri ESDM tidak keluar dari pintu utama. Mereka akhirnya memaksa masuk ke dalam bandara namun juga tidak berhasil menemui Bahlil yang rupanya keluar melalui jalur yang lain. Warga dan mahasiswa ini berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut konsesi tambang nikel di kawasan Raja Ampat karena merusak keindahan lingkungan alam. Izin untuk teman-teman masa aksi, para media liputan semua, izin kami dari masa aksi Koalisi Selamatkan Manusia dan Alam Domerai. 1. Cabut izin usaha pertambangan IUK di Kabupaten Raja Ampat dan tutup secara permanen. 2. Mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak memberikan izin industri kelapa sawit sebagai proyek strategis nasional di wilayah adat Papua Barat Daya. 3. Tolak proyek strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya dan seluruh tanah Papua. Papua! Bukan Papua! Papua! Bukan Papua! Papua! Bukan Papua! Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung ke Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk melihat langsung kerusakan lingkungan akibat penambangan nikel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAK Nikel di Pulau Gak, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya guna menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Setelah tiba di Sorong, Papua Barat Daya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia langsung mengunjungi Kabupaten Raja Ampat untuk melihat langsung kondisi tambang di Pulau Gak. Kawasan tambang nikel di Pulau Gak dikelola perusahaan BUMN PT GAK Nikel yang mendapat kecaman dan protes dari masyarakat karena dituduh merusak lingkungan kawasan Raja Ampat. Jika di bandara, Menteri SDM disambut unjuk rasa. Di Pulau Gak, Bahlil yang datang bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dengan menggunakan helikopter justru disambut hangat warga setempat. Warga justru mendukung keberadaan PT GAK Nikel yang memberikan dampak ekonomi yang positif bagi mereka. Mau mengecek saudara-saudara kita, apa benar nggak sih berita-berita itu, kita ngecek langsung. Dan teman-teman kan sudah di sini bisa melihat langsung mana informasi yang objektif. Kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Iya. Itu kewajiban kita. Siap. Pemerintah, Pak Gubernur. Tapi kalau yang memang informasinya dan yang dilihat itu bagus, kita juga harus objektif. Berarti Pak Menteri lihat kenyataan di lapangan seperti apa? Jangan lagi tanya saya, Bapak lihat sendiri, sudah lihat kan? Saya sudah cek ini. Pak, dengan kegaduhan itu pemerintah sikapnya seperti apa, Pak? Nanti kita evaluasi ya. Kita evaluasi
total, baru kemudian kita membuat keputusan. Ya, sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat, kan ada pasti Menteri juga LHK dari lingkungan. Menurut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, kegiatan tambang yang dilakukan PT GAK Nikel tidak bermasalah, bahkan memperhatikan kepentingan masyarakat adat. Pantauan kita tadi aman lah, jadi isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka juga memenuhi kewajiban mereka, ada reklamasi, ada penghijauan, jadi semua masih bagus lah. Khusus untuk Pulau GAK, tempat ini, PT GAK di sini, tapi tidak tahu nanti di tempat lain lagi masih. Keberadaan tambang nikel di kawasan Raja Ampat belakangan memicu pro dan kontra. Sebagian warga mendukung manfaat ekonomi dari kegiatan tambang tersebut, namun sebagian lagi menolak karena merusak lingkungan. Meski demikian, pemerintah berjanji akan tetap mengevaluasi aktivitas tambang secara objektif. Topan melaporkan dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Proses pemulangan 2 jenazah korban penembakan brutal oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kuantapo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan berlangsung dengan lancar. Jenazah Rahmat Hidayat dan Saipudin, warga asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dipulangkan menggunakan pesawat komersil. Jenazah diberangkatkan dari Bandara Wamena dan sempat transit di Bandara Sentani, Jayapura. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melapor jika menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Jenazah diberangkatkan dari Bandara Wamena sekitar pukul 08.45 waktu Indonesia Timur menggunakan Trigana Cargo dan tiba di Bandara Sentani Jayapura pada pukul 9.40 waktu Indonesia Timur. Setelah itu, jenazah akan diterbangkan menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dengan layanan kargo Garuda Indonesia pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Kami sangat berduka atas kejadian ini. Tindakan keji terhadap warga sipil tak bersalah yang sedang membangun rumah ibadah atau gereja. Sampai saat ini, aparat gabungan dari Polres Jayawijaya, Satgas Gakum, dan Satgas Tindak Operasi Damai Karten 2025 masih siaga penuh di lapangan untuk terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sementara itu, pimpinan kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya mengaku menembak 2 pekerja bangunan dengan tujuan untuk mengacaukan Wamena, Jayawijaya. Jadi tidak ada yang bangun-bangun di pinggir-pinggir nih. Tukang kalau cari makan mau hidup, berarti tidak boleh cari makan di luar ibu kota Wamena nih. Sopir maupun abang ojek maupun tukang seperti apa maupun itu tidak ada yang cari makan di luar ibu kota Wamena nih. Pokoknya bangun apa saja tidak boleh. Siapa yang suruh kau bangun itu, kau punya nyawa itu, kau pikir dulu baru kau bangun rumah dimanapun. Kau mau bangun jalan kah, kau mau bikin jalan aspal kah, atau kau mau bikin bongkar jalan kah, itu kau pikir kau punya nyawa dulu baru kau bangun. Ratusan aparat gabungan masih bersiaga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, mengantisipasi jika ada serangan susulan dari KKB. Pemulangan kedua jenazah ini menjadi pengingat bahwa situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan masih sangat dinamis dan memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen. Rabu pekan lalu, 2 pekerja bangunan ditemukan meninggal dunia dengan luka tembak di bagian dada dan punggung di Kampung Kuantapo, Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Keduanya ditembak saat tengah mengerjakan pembangunan gedung gereja GKI Immanuel, Kampung Kuantapo. Riantonai melaporkan dari Jayawijaya, Papua Pegunungan. Seorang mahasiswi menjadi korban pembacokan yang dilakukan sejumlah orang. Saat itu korban bersama teman-temannya sedang makan di warung yang letaknya tidak jauh dari Universitas Musamus, Merauke. Tiba-tiba sekelompok orang datang dengan menggunakan sepeda motor. Mereka masuk ke dalam warung lalu membacok korban dengan parang hingga korban tersungkur bersimbah darah. Teman-teman korban langsung melapor ke polisi dan membawa korban ke RSUD Merauke, Papua Selatan. Saat ini korban masih dalam kondisi tidak sadarkan diri karena mengalami luka parah.
Jadi kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelaku atas nama MJS terhadap korban seorang mahasiswi bernama MBJ. Akibat dari penganiayaan tersebut, korban mengalami luka pada bagian belakang tubuhnya, kemudian pada dahi sebelah kiri, di tangan sebelah kanan, dan mengalami luka juga pada bagian jari-jari akibat dari senjata tajam. Menurut informasi, korban dan pelaku sebelumnya pernah menjalin hubungan asmara. Namun korban memutuskan hubungan asmara, sehingga pelaku diduga tidak terima dan nekat bertindak brutal. Hingga kini polisi masih mencari pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan umat muslim di Jayapura melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di halaman kantor Gubernur Papua pada hari Jumat. Sholat Idul Adha dipimpin Muhammad Rum Rumadan yang bertindak sebagai imam dan Muhammad Taif yang menjabat sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Yapis Papua bertindak sebagai khotib. Muhammad Taif dalam ceramahnya mengatakan sikap Nabi Ibrahim ini menunjukkan keluarga yang luar biasa, menjadi teladan bagi umat Islam. Idul Adha di tahun 2025 ini adalah mari kita teladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang luar biasa. Beliau adalah pemimpin para nabi karena beliau juga banyak mempunyai gelar. Bagaimana dia juga meninggalkan syariat seperti syariat khitanan, kemudian juga syariat berkaitan dengan haji, dan salah satunya juga ini adalah ibadah kurban. Itu adalah salah satu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdahulu. Kemudian berkaitan dengan Nabi Ibrahim ini adalah contoh keluarga yang luar biasa, di mana Nabi Ibrahim adalah seorang ayah, contoh seorang orang tua, di mana beliau kecintaan terhadap istrinya dan anaknya, tetapi dia mengorbankan kecintaan terhadap keluarganya, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan anaknya disembelih, kemudian Nabi Ibrahim juga menuruti karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha di dalam masjid. Lapangan yang sudah disiapkan panitia tergenang air sehingga Idul Adha dialihkan ke dalam masjid. Kondisi cuaca sampai dengan saat ini masih hujan, sehingga kami sudah menyerahkan kepada masjid-masjid untuk membuka bagi mereka yang akan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Tampak seperti di Masjid Raya Al-Aqsa saat ini telah kami siapkan di bagian pelataran masjid, namun karena hujan masih turun terus sehingga alternatifnya kami alihkan ke lantai 2 Masjid Raya khusus untuk jamaah wanita. Berbeda dengan tahun sebelumnya, karena cuaca, umat yang melaksanakan sholat Idul Adha tidak banyak. Di Mimika, Papua Tengah, ratusan umat muslim melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1446 Hijriah di halaman gedung MNM Yaware. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung hikmat dan diikuti ribuan umat Islam yang memadati halaman gedung hingga badan jalan. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan sholat Idul Adha bukan hanya sekedar momentum ibadah, tetapi merupakan sarana untuk memperkuat ketakwaan. Sampaikan juga dan saya pesan kepada kita semua umat, bukan saja umat muslim, tapi semua umat beragama di Kabupaten Mimika ini, dengan kita lagi berusaha untuk kabupaten ini menjadi kabupaten yang harmoni. Kita sudah tetapkan Mimika ini dengan jargon Mimika rumah kita sebagai brandnya, dan di mana brand itu menjadi salah satu poin kita untuk bisa ditetapkan sebagai kabupaten yang harmoni, berbagai budaya, bangsa itu dan segala macam itu yang ada di Mimika. Dan ini kita akan berusaha.
Dan saya berharap pada seluruh masyarakat Kabupaten Mimika bisa menjaga ini dengan baik. Mimika rumah kita ini jangan diasumsikan kepada hal lain oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Tidak ada urusan politik di situ, tidak ada urusan lain di situ. Tapi yang ada adalah bagaimana membangun Mimika ini menjadi daerah yang harmoni, kebersamaan kita antar segala macam keberagaman ini jadi baik. Pelaksanaan sholat Idul Adha juga digelar di 48 lokasi lainnya. Pemkab Mimika menyerahkan 48 ekor sapi kurban kepada warga. Tim Liputan melaporkan. Warga Merauke, Papua Selatan saat ini lebih memilih menyembelih hewan kurban mereka ke rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Merauke. Salah satu pertimbangannya penyembelihan hewan kurban di RPH terjamin kesehatannya dan lebih bersih. Selain itu, organ tubuh hewan seperti daging, tulang jeroan, dan lain sebagainya dikelola dengan baik dan higienis. Pemilik hewan kurban tinggal membagikannya kepada warga. Motong sapi sini juga ini? Iya. Milik pribadi ya? Milik pribadi. Berapa ekor? 1 ekor. 1 ekor. Nah, kenapa pilih motong di RPH ini? Kenapa nggak di rumah? Ya, kebetulan kalau yang di sini sudah difasilitas oleh pemerintah setempat di RPH. Yang jelas di sini lebih efisien waktu, higienis, tempatnya bersih, yang mengerjakan juga cepat. Cepat ya. Berapa dikenakan jasa pemotongan di sini? Jasanya kemarin kita semua sama 500. Ya, 1 per ekor ya? Iya. Oke. Dari Masjid Nurul Napolder, Pak. Nah, untuk masjid Bapak berapa ekor dipotongnya ini? Untuk potong di RPH 9 ekor. 9 ekor, Pak. Kenapa mesti harus dipotong di RPH, Pak? Kenapa tidak di masjid di lingkungan masing-masing seperti masjid-masjid lainnya, Pak? Iya, kami akan menjawab masalah pertanyaan ini karena di RPH itu adalah lebih higienis dan lebih praktis. Oh gitu. Ya. Kalau untuk hal lain mungkin, kalau di sini Pak bayarnya berapa, Pak? Kalau ini bayarnya itu karena sudah disepakati bersama ya, memang sudah ada regulasinya, jadi per ekor 500 itu ada dan 500.000 per ekor. Ya. Jadi kalau 9 ekor itu 4,5 juta ya? 4.500.000. Oh. Sementara itu di Kabupaten Kerom, kantor transmisi SCTV dan Indosiar Jayapura menyumbangkan 1 ekor hewan kurban ke Masjid Nurul Taqwa Arso 3. Penyerahan kambing seberat 70 kg itu diterima oleh panitia kurban. Sangat-sangat mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, sehingga dengan pemberian hewan kurban yang telah diserahkan kepada panitia, kami akan berusaha mengelola dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan SCTV Indosiar ke depan akan semakin sukses dan semakin jaya. Harapan saya ke depan, ini saya juga ya tetap belajar tentang kepanitiaan di masjid ini. Jadi ini memang kita perlu tenaga-tenaga yang super ekstra untuk menangani masalah ini. Tapi kita akan bekerja semaksimal mungkin bagaimana dari hewan-hewan kurban yang sudah diserahkan panitia ini, daging-dagingnya dapat terdistribusi kepada yang hak menerimanya. Itu harapan. Anwar, penjual hewan kurban, berterima kasih karena kambingnya dibeli untuk kurban. Saya bersyukur SCTV ambil kambing saya digunakan untuk kurban Idul Adha ini. SCTV ambil dari tempat saya sudah ketiga kali ini, Mas. Jadi saya bersyukur SCTV masih percaya sama orang kecil macam saya sebagai peternak, masih peternak saya digunakan dari SCTV. Saya bersyukur, mudah-mudahan ke depan seandainya dia butuh lagi, saya punya kambing masih bisa diambil lagi dari SCTV. Bantuan hewan kurban ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Muhammad Ridwan dan Rianto Nai melaporkan dari Merauke dan Kerom. Ratusan minuman keras oplosan pada hari Sabtu dimusnahkan oleh Polres Mimika. Pemusnahan dilakukan di halaman Mapolres Mimika. Miras oplosan yang dimusnahkan adalah hasil razia dalam 1 bulan terakhir. Wakapolres Mimika Kompol Hermanto mengatakan seluruh miras oplosan disita di pelabuhan. Saat razia miras di pelabuhan, pelaku melarikan diri. Kita mengamankan minuman lokal, Milo atau Soki, yang
hasil kita juga dari Pelabuhan Pomako bekerjasama dengan Polair, kemudian Bea Cukai, Coast Guard, Angkatan Laut, Polsek Pelabuhan. Itu setiap kapal datang kita selalu melakukan sweeping, terutama minuman keras yang dikirim dari luar Mimika. 400 liter jenis Shopee. Polisi mengimbau siapapun yang menyelundupkan minuman keras oplosan ke Mimika akan ditindak tegas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke akan menggelar upacara pemberhentian dengan tidak hormat bagi anggota Polres Merauke yang melanggar aturan. Polres Merauke telah memutus salah seorang anggotanya melanggar kode etik dan saat ini masih dalam proses banding di Polda Papua. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengimbau polisi lain bekerja sesuai aturan. Jika tidak, maka akan menerima sanksi. Sidang Komisi Kode Etik memang telah kita laksanakan itu sekitar 2 minggu lalu, ya, dengan ada beberapa anggota yang diberi putusan pemberhentian secara tidak hormat, dan untuk upacara kami akan merencanakan lebih lanjut ya. Yang pasti ketika keputusan itu sudah dibuat, ketika tidak diajukan banding sesuai dengan batas waktu yang diberikan, maka kita akan eksekusi dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Ada berapa anggota Pak Kapolres? Ya, untuk informasinya 1 ya, yang diputuskan PTDH. Namun tetap kita masih menunggu memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk mengajukan banding. Itu kita tunggu 14 hari. Sebelumnya Maret lalu Polres Merauke juga menggelar upacara pemberhentian dengan tidak hormat terhadap 5 anggota Polres Merauke karena melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran kode etik kepolisian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Papua Selatan terus melakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah masuknya COVID-19 di wilayah Merauke. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang pesawat yang baru tiba di bandara. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan, Dr. Herlina, mengatakan pengetatan protokol kesehatan penting dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus. Sejauh ini belum ada gejala-gejala bagi warga yang mungkin terdeteksi kan? Sampai sejauh ini belum ada ya, hanya pilek, batuk pilek biasa. Gitu. Kalau untuk di pintu-pintu masuk, dokter kira-kira di bandara apa di pelabuhan? Di bandara ya, tetap dengan teman-teman KKP juga terus melakukan pemantauan ya untuk melihat apakah ada hal-hal yang mengarah ke situ, dan tetap menganjurkan untuk bagi setiap penumpang yang sedang merasa bermasalah dengan kesehatan, sedang sakit, disarankan untuk menggunakan masker sebagai pelindung diri. Ketentuan untuk memperlihatkan kartu vaksin apakah belum ada ya? Tak hanya di bandara, pengawasan juga dilakukan di seluruh rumah sakit, termasuk RSUD Merauke, dengan mendeteksi setiap pasien yang datang berobat maupun pasien rawat inap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.